Selamat datang umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Pemberitaan firman dan pelayan petugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Ibadah akan dipimpin Pendeta Edi Rudolf Rade STH. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Doa pembukaan. Ya Bapa, saat ini kami berdoa memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami memulai dari hari ini hingga selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Kita bermazmur dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan Belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Duduk. Selamat pagi, Opa dan Oma yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa untuk kali yang kedua, kalau saya tidak salah, dalam ibadah PKLU di awal bulan yang baru. Opa Oma, sebelum kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan dalam perjumpaan ibadah di pagi yang diberkati Tuhan ini, mari Opa Oma bersama dengan saya menyiapkan bahan Alkitab yang akan kita sama-sama baca dan juga renungkan sebentar. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Perjanjian Baru, Opa Oma, dari Injil Markus pasal 6. Injil Markus pasal 6 pada ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-34. Kalau Oma dan Opa sudah mendapatkan bahan Alkitab tersebut, biarkan Alkitab terbuka di tangan Opa Oma dan juga di tangan saya ini. Kini mari berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Pagi ini kami datang dalam syukur hati kami, ya Tuhan, atas keberadaan hidup sebagaimana kami ada, di mana Tuhan menganugerahkan kesehatan dan memperkenankan kami kembali berjumpa dalam ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Ketika Tuhan kenankan kami kembali membaca firman Tuhan dan bersama-sama merenungkannya, mohon Tuhan kuasai hati dan pikiran kami dengan keteduhan Tuhan.
agar dalam keteduhan Tuhan itulah kami dapat mendengar suara Tuhan dengan jernih, dan utamanya dalam bimbingan Roh Kudus kami dapat memahami kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami baca dan renungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk kami jalani sebagai kawan-kawan sekerja Tuhan. Dalam Kristus firman yang hidup itulah kami memohon. Amin. Nah, Upauma, sekarang saya jemput untuk bersama-sama berdiri untuk membaca firman Tuhan dari Markus pasal 6 pada ayat 30 sampai dengan 34 tentang Yesus memakan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikian Oma Opa pembacaan Alkitab kita. Kata Tuhan Yesus yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman, menyimpannya dalam hati, lalu kemudian melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Opa Oma silakan duduk kembali. Oma dan Opa yang diberkati Tuhan, dalam persekutuan ibadah PKLU pada pagi ini kita diajak untuk belajar dari kesaksian penginjil Markus tadi dalam bingkai tema melayani dengan cara Yesus. Oma Opa yang kekasih, dengan tema ini kita bersama diajak untuk belajar dari cara melayani yang Tuhan Yesus berlakukan, agar kita juga berlakukan dalam pelayanan berjemaat kita, dalam bergereja kita, khususnya dalam pelayanan ber-PKLU kita di GPIB Tugu. Kalau kita membaca dan mencoba melihat secara seksama pembacaan kita tadi, dan mencoba untuk menangkap apa yang diungkapkan oleh penginjil Markus tentang cara melayani yang Yesus contohkan. Oma Opa ceritanya setelah para murid ini menjalankan praktek lapangan penginjilan dalam bentuk ministry team atau tim pelayanan, yang masing-masing tim itu atau masing-masing kelompok
penginjilan itu terdiri dari 2 orang murid. Pada gilirannya mereka pun kembali pada Yesus untuk memberi laporan praktek lapangan mereka, dan kemudian bersama mereka Yesus pun mengadakan evaluasi menyeluruh atas aktivitas praktek lapangan penginjilan yang telah para murid Yesus ini laksanakan sebagaimana penugasan yang Yesus berikan kepada masing-masing mereka dalam tim pelayanan mereka. Dalam menjalankan ministry atau tugas-tugas pelayanan yang Yesus amanatkan atau yang Yesus suruhkan, yang Yesus perintahkan kepada para murid atau para pelayan Yesus, mereka harus menjumpai banyak orang. Mereka harus berinteraksi dan berelasi dengan banyak orang. Dan di dalam perjumpaan itu para murid atau pelayan Yesus harus teguh berkomitmen, tekun, dan hidup dalam mentalitas pelayanan yang fokus serta bersedia untuk menyangkal diri dan berkurban. Perhatikan kalimat di ayat 31b. Di situ dikatakan, sebab begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun tidak sempat. Itu konsekuensi daripada pelayanan. Menjumpai banyak orang yang datang, menjumpai banyak orang yang pergi. Meskipun begitu, sebagai pelayan dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan, para murid atau para pelayan Tuhan harus melayani dengan totalitas dan dengan tuntas. Sebenarnya mereka tidak boleh bersungut-sungut, mereka tidak boleh mengedume, apalagi sampai mutung dan ngambek lalu meninggalkan tanggung jawab pelayanan. Meskipun begitu, Bapak Uma, para murid tidak boleh sembrono, tidak boleh gegabah, tidak boleh jumawa atau takabur, melayani hingga lupa waktu, lupa makan, dan lupa menjaga kesehatan fisik dan psikis dalam pelayanan. Mereka harus, bahkan wajib melayani dengan sikap tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular, agar tidak misalnya terserang penyakit kelebihan asam lambung atau sakit mah, atau tiba-tiba menjadi keringat dingin karena kelaparan, atau kalau mengalami dehidrasi, kekurangan zat cair dalam tubuh karena kurang minum misalnya. Lalu pandangan menjadi gelap, lalu semaput di tengah-tengah pelayanan sehingga bukan melayani malah jadi dilayani, merepotkan, menghebohkan. Para murid lalu kemudian tiba-tiba pingsan ketika melayani. Itulah sebabnya para murid ini diutus berdua untuk melayani sebagai tim secara kolektif kolegial agar dapat saling melengkapi, agar dapat saling mengisi serta saling bertolong-tolongan dalam mengelola waktu, agar meskipun sibuk namun dapat bergantian menggunakan waktu sesempit apapun untuk makan atau untuk minum, melepas lelah sejenak, serta meregangkan otot-otot, serta menghilangkan ketegangan dalam pelayanan. Meski cuma dalam waktu yang singkat, tapi perlu untuk mereka lakukan. Dan itu harus mereka lakukan dengan silent, dalam keheningan. Tidak usah membuat heboh suasana, seperti yang Yesus teladankan di ayat 31a dan ayat 32 dalam pembacaan Alkitab tadi. Kalau kita baca tadi, kita baca ulang. Lalu ia berkata
kepada mereka, maksudnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ayat 32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Istilah gerejawinya sejenak untuk retreat. Ya. Itulah sebabnya ketika tiba di seberang danau, gitu, ya, ketika tadinya mereka mau bersama retreat ke tempat yang sunyi, namun pas turun dari perahu ternyata mereka tidak bisa menghindar dari berjumpa dengan orang banyak yang membutuhkan pelayanan mereka dalam belas pengasihan yang tulus dan jujur. Bersama Yesus, para murid pun tetap bersemangat. Para murid pun tetap bersuka cita melakukan tugas pelayanan mereka sebagaimana yang diharapkan oleh orang banyak yang telah datang dengan berjalan kaki menelusuri danau hingga tiba di tempat mana Yesus dan murid-muridnya tuju. Lalu Yesus turun dari perahu, mendapati orang banyak ini sudah menanti. Mengapa? Mengapa mereka tetap ada dalam situasi dan kondisi yang gembira? Mengapa mereka tetap ada dalam situasi dan kondisi yang siap untuk melayani dalam semangat dan sukacita seperti yang tidak pernah pupus oleh kelelahan? Karena mereka telah menggunakan waktu secukupnya untuk semaksimal mungkin melepas lelah bersama, bertukar pikiran, makan dan minum dari panganan yang mungkin telah mereka beli di pelabuhan, dan mungkin juga menyempatkan tidur secukupnya atau berefreshing ringan sementara dalam pelayanan dari tempat mereka naik perahu sampai ke pantai seberang, meski cuma sejenak, meski cuma sebentar saja. Namun Yesus mengajak mereka menggunakan waktu untuk istirahat fisik, untuk istirahat psikis semaksimal mungkin. Itulah sebabnya mereka tetap fresh dalam pelayanan, tetap siap untuk berpelayanan, memiliki kerajinan yang tidak kendor, roh yang senantiasa menyala-nyala untuk mengerjakan tugas pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus. Kuncinya, Oma dan Opa, adalah pertama, jangan tawar hati ketika menghadapi masalah. Seperti kata Amsal 24 ayat 10, ketika kita tawar hati menghadapi masalah, menghadapi kesusahan, kecillah kekuatan kita menjadi kecil, kita menjadi lalu kemudian tidak konsentrasi, lalu kemudian kita buyar gitu. Fokus dan spirit pelayanannya. Yang kedua, jangan bersikap takabur atau jumawa dalam pelayanan. Karena pelayanan apapun jenisnya adalah pekerjaan-pekerjaan Allah yang oleh Yesus Kristus kita pun diajak. Jadi Yesus yang mengajak kita untuk ikut mengerjakan dalam bimbingan dan pertolongan Roh Kudus selama hari siang. Yesus bilang begitu di Injil Yohanes pasal 9. Karena akan datang malam di mana kita tidak bisa lagi melakukan apapun walaupun kita mau. Opa Oma. Ketiga, dalam melakukan pelayanan sekecil dan sesederhana apapun, lakukan dengan sungguh-sungguh dan yang terbaik seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena nanti Tuhan sendiri yang akan menyempurnakannya. Tuhan sendiri yang akan menjaga, melindungi, dan pasti akan memberikan ganjaran yang baik dan tidak mengecewakan. Dalam kebersamaan dengan para murid lain,
dengan para pelayan lain, kita bersama-sama mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Nah, Opa Oma yang diberkati Tuhan, meskipun Opa Oma telah lanjut usia, tapi menurut hemat saya loh, kita bersyukur karena Alkitab tidak menyatakan bahwa Oma dan Opa adalah askar tak berguna, laskar yang tidak berguna. Di belahan lain tempat kita, sama-sama seterumpun negara Asia, kepada Opa dan Oma, umur seperti Oma dan Oma itu sudah dibingkai, sudah di dalam satu kotak. Anda adalah orang-orang yang tidak bisa digunakan. Anda adalah kelompok orang-orang seumpama laskar yang sudah tidak berguna lagi. Waktu muda bisa banyak diharapkan, dipakai ke sana kemari. Tapi ketika kalau kemudian sampai masuk kepada masa lansia, sudah dikatakan nggak bisa diharapkan apa-apa. Karena kenapa? Tidak dipercaya untuk melakukan apa-apa lagi. Hanya dilayani, ya kan? Hanya didampingi, atau hanya lebih bagus dikonsentrasikan di rumah jompo. Syukur kepada Tuhan, Alkitab tidak mengatakan atau membingkai gitu, usia lansia itu dalam realitas kenyataan kehidupan yang usur dan jompo. Hanya disebut sebagai kaum lanjut usia saja gitu dalam Alkitab. Yang bahkan di salah satu gereja seibu dengan GPIB, tepatnya gereja Protestan Maluku, kalau Oma Opa pernah mendengar itu, mereka tidak menyebut dengan persekutuan lanjut usia, tapi dalam tata gereja, tata ibadah, mereka sebut jemaat senior. Walaupun kadang-kadang ketika kemudian saya bicara itu terhadap rekan-rekan persekutuan lanjut usia, sepertinya, Pak Pendeta, sebutan itu kayaknya terlalu tinggi bagi kami. Tapi itu kenyataannya. Gitu. Kami dalam usia hidup kami yang ada di level menengah, junior. Nah, itu. Saya setuju dengan ungkapan itu. PKLU adalah jemaat senior. Karena memang demikian keberadaan PKLU, laki-laki dan perempuan yang memang sangat senior dalam usia dan utamanya kehidupan berpelayanan, dalam kehidupan berjemaat dan dalam kehidupan bergereja. Nah, karena itu ada sebuah kerinduan, ada sebuah damba, ya, bahwa sungguh-sungguh kami dapat belajar ketika saat ini bersama-sama kita melayani, bahwa Opa dan Oma memang pribadi-pribadi yang sudah kenyang makan asam garam dalam pelayanan dan bahkan dalam semua realitas praktis dalam kehidupan ini. Karena itu ada keteladanan dalam hal kesetiaan, dalam hal komitmen, dalam hal keteladanan, dalam hal apa-apa yang lalu kemudian menjadi motivasi bagi kami orang-orang muda, bagi kami yang ada sebagai junior-junior. Kami angkat topi, kami salut, karena memang demikian adanya. Gitu. Opa dan Oma adalah jemaat senior bagi kami. Dan karena itu marilah selama hayat di kandung badan, Opa dan Oma tetap spirit, seperti yang berkali-kali saya sering sampaikan, pensiun hanya merupakan administrasi dalam kehidupan ini. Tapi untuk lalu kemudian menjadi bersama-sama dalam pelayanan, saya bersyukur sebagai warga GPIB, karena kenapa? GPIB memberikan wadah khusus. Supaya kenapa? Supaya seperti murid-murid yang diutus. Di tengah-tengah keusuran, di tengah-tengah lansia, di tengah-tengah kelemahan fisik, tapi ada buah-buah keselamatan
yang Opa Oma dapat persembahkan kepada Tuhan Yesus, bahkan menjadi sebuah pemicu semangat, menjadi sebuah motivasi bagi kami untuk selama hayat di kandung badan, seperti para jemaat senior Opa dan Oma, kami pun harus berbuah-buah tetap bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Opa Oma, sehat dan jayalah selalu sebagai Pelkat PKLU GPIB Tugu. Tuhan Yesus memberkati Opa dan Oma dalam keluarga dan juga dalam pelayanan bersama di tempat mana Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk menjadi pelayannya. Amin. Oma-opa yang diberkati Tuhan, kini mari sejenak kita bersyafaat. Mari berdoa. Bapa, terima kasih dalam masa-masa yang penuh dengan tantangan, bahkan ancaman keselamatan oleh karena pandemi COVID-19 yang makin menegangkan, menakutkan, dan tidak jarang menyurutkan semangat layan kami, khususnya para Oma dan Opa bersama dengan rekan-rekan lansia yang lain. Tetapi Engkau masih memberikan penyertaan dan pembelaan Tuhan, sehingga kami boleh ada dalam kesehatan yang relatif baik, kekuatan yang relatif menggembirakan, utamanya dalam perjumpaan pelayanan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan para orang tua kekasih kami
Oma dan Opa di tempat mana mereka fokus dalam konsentrasi diri untuk melayani Tuhan melalui ibadah Pelkat PKLU pada jam ibadah ini. Sebagaimana pesan firman Tuhan, biarlah kiranya dalam keterbatasan waktu dan bahkan juga situasi dan kondisi perjumpaan yang tidak dapat bertatap muka, tapi biarlah kiranya pesan spiritual dari firman Tuhan boleh melekat di hati sanubari Oma Opa. Tetap menjadikan Kristus sebagai acuan, tetap menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan, tetap menjadikan kesaksian Alkitab menjadi keteladanan dalam hal melayani. Karena disitulah letak kehidupan kami dapat menjadi kesukacitaan bagi orang banyak. Karena disitulah letak orang banyak dapat juga bersama dengan kami memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan karena itu kami memohon Tuhan berkati wadah pelayanan orang tua kami, pelayanan kategorial persekutuan kaum lanjut usia. Tuhan berkati para pengurus yang karena keberadaan yang harus mengalami revisi kepengurusan karena Tuhan telah berkenan memanggil pulang Ketua Pelkat PKLU, sehingga Tuhan juga berkati rencana untuk merevisi kepengurusan Pelkat PKLU GPIB Tugu. Berkati para pengurus lainnya yang telah menyiapkan hati, pikiran, dan bahkan diri mereka untuk melayani Tuhan. Tuhan juga berkati semua anggota PKLU, agar walaupun penuh dengan keterbatasan karena pandemi yang masih belum surut keberadaannya, cara pelayanan Yesus boleh menjadi juga cara pelayanan mereka. Sehingga walaupun penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan, tetapi segala hal yang maksimal, yang menyukacitakan hati Tuhan, dan yang lalu kemudian menjadi berkat bagi sesama pengurus, sesama anggota PKLU, dan sesama manusia yang dijumpai dalam relasi dan interaksi. Semuanya dapat merasakan kehangatan, cinta kasih dan berkat Tuhan, yang karenanya PKLU walaupun dalam usia yang begitu lanjut masih semangat untuk melayani Tuhan. Bapak Surgawi, bersama dengan Pelkat PKLU kami juga berdoa untuk bulan Pelkes GPIB yang juga bersama-sama menjadi tanggung jawab lokal di jemaat masing-masing, yang juga di dalamnya Pelkat PKLU terlibat. Tuhan berkati melalui apa yang PKLU mampu lakukan untuk juga ikut mengambil bagian dalam pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan di Tugu ini. Bapa, kami bersatu hati berdoa untuk rekan-rekan lansia lainnya yang tidak dapat beribadah karena mereka sakit. Tuhan datang dan jumpalah mereka di tempat mana mereka berada. Jamah mereka, hibur dan kuatkan mereka, bahkan tolong untuk juga pulihkan dan sembuhkan mereka seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka.
kami bersatu hati berdoa dalam solidaritas PKLU untuk mereka yang sakit, ya Tuhan. Dalam doa ini, kami bersatu hati sebagai Persekutuan Lanjut Usia untuk mendoakan pemerintah negara bangsa kami. Tuhan berkati pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati segala agenda pembangunan, baik mental, spiritual maupun fisik, yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak, khususnya kaum masyarakat jelata. Bapa berikan bimbingan dan tuntunan, pertolongan dan pembelaan Tuhan, agar semua yang baik, yang selama ini didamba dan dinanti-nantikan, dapat terwujud untuk menjadi keberpihakan negara kepada semua kami masyarakat jelata. Kami juga berdoa, Tuhan berkati semua upaya penjagaan stabilitas keamanan nasional, regional maupun lokal dalam penyertaan Tuhan. TNI maupun Polri boleh senantiasa bersinergi, kompak untuk menjadi garda terdepan penjaga stabilitas keamanan dan juga keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah bersama-sama kami komitmenkan menjadi harga mati dalam mensyukuri anugerah Tuhan berupa Indonesia Raya yang merdeka karena kehendak Tuhan. Akhirnya berkati kami untuk tugas tanggung jawab berjemaat dan bergereja dari gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, khususnya gereja GPIB secara lokal jemaat, mupel maupun sinodal, dalam persiapan pelaksanaan persidangan Sinode GPIB ke-21 di Surabaya yang dilakukan kombinasi antara luring maupun daring. Berkati juga Majelis Sinode dalam persiapan bersama dengan panitia di Surabaya, berkati juga mupel-mupel termasuk di dalamnya kami Mupel Jakarta Utara agar mempersiapkan diri jemaat-jemaat secara virtual dapat mengikuti sidang Sinode ke-21 dengan baik, menuju kepada apa yang Tuhan kehendaki untuk GPIB dalam perjalanan 5 tahun ke depan pasca persidangan Sinode ke-21 ini dilangsungkan, ya Tuhan. Akhirnya kami bersyukur buat kebaikan Tuhan bagi kami dan seisi rumah tangga kami, bagi anak, menantu, cucu-cucu, bahkan cicit-cicit dari oma dan opa yang Tuhan berkati dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan studi, dalam kehidupan apapun yang mereka jalani. Berkenan di akhir syafaat ini Tuhan juga mengabulkan permohonan kami untuk memohon Tuhan datang menjumpai setiap kami, khususnya pengurus dan anggota PKLU yang beribadah, datang ke satu rumah ke rumah yang lain, hampiri di bangku doa satu ke bangku doa yang lain, dengan tangan pengasihan-Mu, dengan tangan pengurapan-Mu. Engkau letakkan tangan pengurapan-Mu di atas kepala setiap oma dan opa, baik yang beribadah maupun yang tidak bisa beribadah karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Urapi kehidupan daripada para anggota dan pengurus PKLU. Urapi sumber daya insani yang ada pada mereka. Urapi spirit pelayanan yang ada pada opa dan oma, agar seperti apa yang boleh menjadi keteladanan dalam pembacaan pada pagi hari ini, opa dan oma juga dapat menjaga kesehatan dengan baik dengan menggunakan waktu yang juga maksimal untuk kesehatan
fisik maupun psikis, tetapi juga dapat melayani seperti kerinduan dan damba, walaupun masih di tengah-tengah kemuraman dan kesuraman masa pandemi COVID-19. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya guna menunjang pelayanan gereja. Ingatlah firman-Nya dalam Mazmur 116 ayat 17 sampai 18 yang menyatakan, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat Tuhan, mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan yang sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah, ya Tuhan, dan kuduskan agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Umat, persilakan duduk. Warta Pelkat PKLU, kami atas nama pengurus Pelkat PKLU dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Edi Rudolf Rade STH sebagai pemberita firman pada ibadah Pelkat PKLU saat ini. Juga kepada operator sound system, pemandu lagu, organis, dan tim Imporkom yang sudah mendukung hingga ibadah PKLU selesai ritual dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Akhirnya Oma dan Opa, kita tiba pada akhir daripada ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Saya jemput untuk Oma dan Opa berdiri. Terimalah amanat pengutusan. Kembalilah dalam kesibukan sehari-hari Oma dan Opa bersama dengan keluarga, anak, menantu, dan cucu-cucu. Tetaplah semangat, jaga kesehatan, dan tetaplah melayani bersama sebagai warga GPIB Tugu di Jakarta Utara ini. Kita akhiri ibadah dengan nyanyian pengutusan. Oma-opa, arahkan hati dan pikiran opa-oma senantiasa kepada Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, pengasihan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai oma opa sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.